Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas B yang beranggotakan Ajeng Nurdianti, Indri Kurniavitanti, Aprilia Ruanda, Caroline Monica Demiati Yusuf, dan Doni Nurhilali Firmansyah. Pada hari ini, kami akan mensimulasikan analisis Independent Sample T-Test pada SPSS. Apa itu Independent Sample T-Test? Analisis ini adalah analisis yang membandingkan antar dua kelompok berbeda. Lalu, bagaimana cara penggunaannya? Untuk itu, simak video berikutnya yuk. Yang pertama, rumusan masalah kita adalah apakah terdapat perbedaan academic motivation antara mahasiswa UNJ dan mahasiswa UI? Lalu, variabel. Independent variabelnya adalah universitas, mahasiswa UNJ dan mahasiswa UI. Dependent variabelnya adalah academic motivation. Lalu hipotesis untuk HA adalah terdapat perbedaan academic motivation antara mahasiswa UNJ dan UI. Untuk H0 adalah tidak terdapat perbedaan academic motivation antara mahasiswa UNJ dan UI. Nah, selanjutnya jangan lupa menyiapkan data penelitiannya ya. Nah, berikut ini merupakan data penelitian dari eksplorasi academic motivation pada mahasiswa di kampus UNJ dan UI. Datanya adalah data UNIF, UNJ dan UI, data semester mahasiswa, data usia mahasiswa, data jenis kelamin mahasiswa, tinggal bersama, dan tak kalah penting adalah variabel data academic motivation yang terdiri dari item 1 sampai item 12. Nah, semua data ini merupakan data mentah yang harus kita ubah terlebih dahulu menjadi data yang sudah dikoding sebelum dianalisis. Nah, untuk mengkoding datanya ini, kita mengikuti aturan yang telah disediakan. Aturannya adalah item AM1 dan AM7 adalah unfavorable items. Untuk codingnya, angka 1 dikoding menjadi angka 4, angka 2 dikoding menjadi angka 3, angka 3 dikoding menjadi angka 2, dan angka 4 dikoding menjadi angka 1. Untuk coding unif item, yaitu UNJ dikoding menjadi angka 1, UI dikoding menjadi angka 2. Untuk variabel usia tidak perlu dikoding karena sudah menampilkan angka yang sesungguhnya. Nah, ini merupakan data penelitian yang sudah dikoding sesuai dengan petunjuk yang ada yang sudah siap kita analisis. Yeay, saatnya input data ke SPSS. Selanjutnya, saya akan memasukkan data yang telah dikoding ke dalam SPSS. Saya akan membuka SPSS-nya. Oke. Nah, di sini di SPSS ini ada data view dan variable view. Nah, kita masukkan data-data yang sudah dikoding tadi di Excel ke variable view. Yang pertama itu ada universitas partisipan. Untuk penamaan variabel di SPSS diharap menggunakan underscore karena jika tidak menggunakan underscore itu SPSS tidak akan membaca variabel tersebut. Yang selanjutnya adalah semester dari partisipan. Yang selanjutnya adalah usia partisipan. Lalu yang selanjutnya adalah tinggal bersama partisipan. Maksudnya partisipan tinggal dengan siapa. Nah, setelah dari situ saya akan balik lagi ke Excel. Dan di sini dapat dilihat ada variabel academic motivation atau AM dari penelitian ini, yaitu mencari perbedaan academic motivation pada mahasiswa di kampus UNJ dan UI. Jadi nanti di sini data-datanya AM ini dari 1 sampai 12 dimasukkan ke SPSS. Nah, sebagai catatan yang diberikan tanda merah ini merupakan variabel unfavorable atau item unfavorable. Jadi nanti ini akan kebalikannya, tapi kita reverse-nya di SPSS. Jadi bukan di Excel kayak gitu. Oke, kita kembali lagi ke Excel. Ini ada AM-nya 1 sampai 12 ya. Oke, udah balik lagi ke SPSS. Ini kita cantumin juga nih AM1, AM2, AM3, AM4, AM5, AM6, AM7, AM8,
AM9, AM10, AM11, dan AM12. Oke, saya dimasukkan semua. Kita perhatikan selanjutnya untuk type tetap numerik, with juga tetap 8. Selanjutnya adalah desimal. Desimal ini adalah angka yang di belakang. Oh, sebelum dari sini kita akan masukin dulu nih data yang sudah di-coding tadi. Kita kembali ke data kelompok tadi. Nah, ini semuanya akan di-coding ya. Semuanya akan yang sudah di-coding ini dimasukkan ke SPSS. Sebentar, kita copy. Selanjutnya kembali ke SPSS. Nah, jadi variable view ini untuk memberikan identitas lah istilahnya pada data yang sudah di-coding tadi. Lalu data yang sudah di-coding tadi di-copy dari Excel lalu dimasukkan ke data view ini. Setelah di-copy nanti langsung masukin aja, klik paste. Nah, selanjutnya akan muncul angka-angka seperti ini. Oke, kita kembali ke variable view. Nah, tadi yang dijelaskan sebelumnya, ini identitas doang. Jadi, sudah diberi nama, type-nya tetap numerik, width-nya tetap 8. Nah, selanjutnya adalah desimalnya. Desimalnya ini adalah angka yang di belakang 0 yang di belakang angka, 0 yang di belakang angka seperti ini. Itu kita jadikan 0 semua agar tidak bingung karena kebanyakan angka. Oke, jadi 0 semua. Selanjutnya adalah label. Label di sini adalah kita menamakan hasil variabel ini. Kita namain apa ya? Ini universitas partisipan. Untuk label ini boleh dikasih spasi ya. Selanjutnya adalah semester partisipan. Lalu ini biar nggak bingung aja gitu. Jadi kita labelin. Oke. Selanjutnya adalah values. Values ini adalah pengkodingan yang sebelumnya sudah dibuat di Excel. Jadi kita share screen lagi di Excel. Nah, value-nya tuh ini. Jadi UNJ itu di sini dikodingnya jadi 1 dan UI dikodingnya jadi 2. Untuk semester 1 itu dikodingnya 1, semester 3 dikodingnya 2, semester 5 dikodingnya 3, semester 7 dikodingnya 4. Selanjutnya untuk jenis kelamin, laki-laki itu dikodingnya 1, perempuan itu dikodingnya 2, dan ketinggal bersamaan itu tinggal bersama orang tua itu 1 dan kos itu 2. Nah, value tadi ini adalah mengisi hasil codingan tadi seperti itu. Nah, setelah caranya adalah mengklik titik 3 ini, lalu keluar dialog seperti ini. Kita tulis value-nya tadi 1 dan labelnya itu adalah Universitas Negeri Jakarta. Setelah diberi nama, value ini diisi, labelnya juga diisi, kita klik add, langsung ke value 2-nya tadi Universitas Indonesia. Kita klik add juga. Setelah udah dua-duanya, karena cuma 2, jadi kita langsung klik OK. Nah, ini sudah value-nya sudah terisi oleh hasil codingan di Excel tadi. Begitupun dengan semester 1, value 1 itu untuk semester 1, value 2 itu untuk semester 3, value 3 itu untuk semester 5, kita klik add. Selanjutnya value 4 itu terakhir untuk semester 7. Nah, klik add, sudah dimasukkan semua, lalu kita langsung klik OK. Untuk usia ini tidak perlu ditulis atau tidak perlu pakai codingan. Selanjutnya adalah jenis kelamin. Jenis kelamin ini tadi laki-laki itu 1, value-nya 1, labelnya adalah laki-laki. Kita klik add. 2 itu adalah perempuan. Kita
klik add, dan selesai. Oke. Nah, yang kelima adalah tinggal bersama. Tadi value-nya 1 itu untuk partisipan yang tinggal dengan orang tua. Yang kedua adalah untuk partisipan yang kos. Kita klik add, selesai semua, nggak ada lagi, jadi kita klik OK. Nah, selanjutnya adalah values untuk variabel atau item academic motivation. Ini ada 1 sampai 12, dan tadi yang di 1 sama 7 itu adalah unfavorable item. Nah, nanti di reverse-nya itu oleh SPSS, jadi nggak usah manual sama kita gitu. Jadi sekarang kita masukin dulu values-nya juga. Values-nya juga tadi itu 1 untuk sangat tidak setuju, kita klik add. 2 untuk tidak setuju, add. 3 untuk setuju, add, dan terakhir 4 untuk sangat setuju. Kita klik add. Ini sudah semua. Di sini skalanya cuma 1 sampai 4, jadi langsung kita oke. Sudah seperti ini, di bawahnya pun sama, kita isi dengan values yang tadi. Tapi biar lebih cepat, kita bisa pakai CTRL-C, terus kita blok semuanya dan CTRL-V. Selesai, ini semuanya values-nya sudah terubah sama seperti yang tadi kita isi. Oke, selanjutnya untuk missing nggak perlu, ini otomatis. Columns juga nggak perlu, ini tuh paragraf jadi nggak perlu. Ini tergantung pelatihan aja masing-masing. Nah, selanjutnya adalah measure. Measure-nya itu untuk universitas, kita ubah dia jadi nominal. Semester juga nominal. Partisipan jadi scale. Usia partisipan jadi skala. Jenis kelamin juga nominal. Tinggal bersama juga nominal. Nah, dari bawah, dari AM-nya, untuk semua AM-nya itu scale. Jadi kita input. Sorry. Scale. Kita input semuanya jadi scale gitu ya. Oke. Setelah semuanya di-input, selanjutnya kita akan mulai dengan data yang akan di reverse ya. Kita klik transform, lalu klik record into different variables. Klik. Nah, nanti akan muncul dialog box seperti ini. Tadi tuh ada AM1 ya. AM1 kita taruh di sini. Kita klik ini, lalu kita namain dulu AM1 reverse. Labelnya hasil reverse AM1. Oke. Selanjutnya kita klik change. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita klik old and new values. Kita klik old and new values. Nah, muncul lagi dialog box seperti ini. Di sini ada old value dan new value. Old value ini adalah value awal yang sudah di-coding di Excel. Old value-nya adalah 1. 1 itu artinya sangat tidak setuju. Ketika di reverse berarti yang sangat tidak setuju harusnya adalah 4. Jadi kita tulis 4 di new value-nya, lalu kita klik add. Begitupun juga dengan value 2. Itu kita new value-nya jadi 3. Yang 3 di sini jadi 2. Dan yang 4 di sini jadi 1. Oke, kita klik add. Sudah semua. Kita klik continue dan kita klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini di nomor 18, data ke-18. Selanjutnya seperti biasa, desimalnya kita nolkan, nominalnya kita ganti jadi scale. Begitupun untuk
item AM7, kita klik transform lagi, terus kita klik record into different variables, nanti muncul lagi kayak gini. Ini gimana? Ini ada diamin aja. Lalu kita masukin AM7, kita kasih nama lagi. Labelnya tadi apa ya? Oh, hasil reverse ya. Hasil reverse. AM7. Kita klik change. Lalu seperti biasa, tadi kita klik old and new values. Nah, ini keluar. Ini kan sisa yang tadi ya. Dan ini sama aja kayak yang tadi, jadi kita samain aja. Lalu kita klik continue, kita klik OK. Muncul lagi sama ini AM7 reverse, numeric apa. Nah, ini kita buat lagi desimalnya jadi 0. Nominalnya scale. Oke. Selanjutnya adalah mencari total score. Total score dari keseluruhan tadi AM1 sampai AM12. AM1 yang sudah di reverse dan AM7 yang sudah di reverse ya, karena ini nggak usah dimasukin lagi karena tadi kan nggak terlalu digunain. Yang digunain itu yang tadi sudah di reverse, yang dijumlahkan. Caranya adalah klik transform, lalu klik compute variable, muncul dialog seperti ini, dialog box seperti ini. Kita namain target variabelnya itu total score AM, gitu ya. Kita masukin satu-satu. Tadi yang dimasukin adalah hasil reverse AM1, klik tambah, terus AM2, klik tambah, AM3, klik tambah, AM4, klik tambah, AM5, klik tambah, kita masukin juga AM6-nya, tambah, dan AM7-nya jangan lupa yang dimasukin adalah hasil reverse, tambah lagi, AM8, AM9, sampai 12 ya. Oke. Sudah semua dimasukin. Kita klik OK. Lalu muncul seperti ini. Desimalnya jangan lupa jadi 0, ini sudah jadi scale. Oke, hasilnya kayak gimana? Kita lihat data view-nya. Ini dia data view-nya. Sudah semua dijumlahkan, sudah semua di reverse dari AM1, AM7, terus total skor AM juga sudah. Seperti itu. Selanjutnya kita uji asumsi. Eits, sebelum lanjut menggunakan independent sample test, kita harus uji asumsi sebagai prasyarat penggunaan analisis ini. Bagaimana cara uji asumsinya? Terdapat 4 poin yang harus kita uji. Yang pertama, data terdiri dari 2 variabel, independent variable jenis nominal atau kategorikal, dan dependent variable merupakan jenis kontinu. Poin 2, antar kelompok harus independen. Poin 3, data dependent variable pada setiap kelompok terdistribusi normal. Poin keempat, varians antar kelompok homogen. Selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi. Asumsi yang pertama yaitu terdiri dari 2 variabel, independent variable dan dependent variable. Pada penelitian ini, independent variabelnya adalah universitas partisipan, di mana setiap partisipan dikategorikan ke dalam 2 kelompok, yaitu 1. Universitas Negeri Jakarta dan 2. Universitas Indonesia. Lalu, dependent variable pada penelitian ini adalah akademik motivasi, sehingga asumsi 1 terpenuhi. Asumsi yang kedua adalah antar kelompok independen. Setiap partisipan hanya tergabung ke dalam 1 kelompok saja. Dapat dilihat di sini hanya terdapat setiap partisipan hanya masuk ke dalam salah satu dari 2 kategori yang tersedia. Tidak ada satupun partisipan yang terkategorikan dalam 2 kelompok. Di sini hanya ada kategori 1 dan kategori 2, di mana kategori 1 adalah Universitas Negeri Jakarta dan kategori 2 adalah Universitas Indonesia. Sehingga asumsi 2 terpenuhi. Selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi yang ketiga.
ketiga, yaitu melihat data pada kedua kelompok apakah terdistribusi normal. Yang pertama, kita untuk mencari tahunya kita klik analyze, terus habis itu kita klik descriptive statistik, lalu kita buka explore. Di sini untuk dependent listnya kita masukin total score dari MAM, terus untuk factor listnya kita masukin universitas partisipan di sini. Pilih ini, nanti kalau udah kayak gini kita klik plot. Ini udah kan, kita klik histogram, lalu kita klik probabilitas, ininya 0, habis itu kita continue, lalu oke. Nah, nanti hasilnya itu akan jadi seperti ini. Nah, dari sini kita ke bawah. Nah, ini nanti hasilnya dia akan jadi seperti ini. Di sini hasil uji distribusi normal untuk variabel AM di kedua kelompok sendiri menunjukkan bahwa di kelompok Universitas Negeri Jakarta menunjukkan hasilnya 0,109, yang artinya telah lebih besar dari 0,05, yang berarti HO-nya diterima dan HA ditolak, yang berarti data telah terdistribusi normal. Untuk kelompok Universitas Indonesia, di sini data AM-nya menunjukkan hasil 0,038, yang artinya kurang dari 0,05, yang berarti HO ditolak dan HA diterima, yang berarti data tidak terdistribusi normal. Di sini berarti asumsi 3 tidak terpenuhi pada kelompok Universitas Indonesia. Lalu selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi yang keempat. Uji asumsi yang keempat ini ujian dilakukan adalah Leveni test. Di sini caranya masih sama seperti yang tadi. Kita melakukan klik analyze, habis itu kita buka descriptive statistik. Di sini kita ambil explore, lalu ini masih sama seperti yang tadi ya, bentuknya kayak gini. Di dependent listnya itu total score dari AM, untuk faktor listnya itu universitas partisipannya. Lalu kita klik plot. Di sini kita klik none, histogramnya kita hilangin, ini juga kita hilangin, tapi di sini di spread versus level with Leveni test kita klik untransformed, lalu klik continue, lalu oke. Lalu kita akan melihat hasilnya, dia seperti ini, nanti hasilnya dia akan seperti ini. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa hasil uji Leveni test untuk variabel AM di kedua kelompok sendiri menunjukkan bahwa data AM menunjukkan hasil 0,715, yang berarti sudah lebih besar atau telah lebih besar dari 0,05, yang berarti HO-nya diterima dan HN-nya ditolak. Di sini berarti varians data telah homogen, jadi varians datanya homogen, yang berarti dapat disimpulkan bahwa asumsi 4 terpenuhi. Karena di video sebelumnya sudah diajukan uji asumsi, maka di video ini kita akan melakukan uji hipotesis. Karena di sini kita memiliki kita hanya membandingkan dua variabel yaitu
universitas ya, antara UI dan UNJ. Jadi kita menguji hipotesisnya itu menggunakan sampel t-test. Nah, untuk pengujian sampel t-test itu bisa dilakukan pada tahap analyze. Setelah itu compare means. Setelah di compare means, kita memakai independent sample t-test. Kita riset dulu. Nah, yang variabel t-test ini adalah variabel yang akan menguji apakah ada perbedaan di antara variabel grup itu. Variabelnya yang ini itu ada total score, dan yang di variabel grupnya ada universitas, karena kita membandingkannya hanya universitas saja. Setelah itu kita define grup. Di grup 1 itu ada angka 1, di grup 2 angka 2, karena di sini hanya 2. Continue, dan jika sudah dipencet OK, akan keluar seperti ini. Ini merupakan hasil dari uji hipotesis. Nah, untuk kita menentukan apakah HA-nya ditolak atau HA-nya diterima, atau H0-nya ditolak atau H0-nya diterima, kita lihat dari nilai sig-nya. Jika nilai sig-nya di bawah 0,005, maka HA-nya diterima dan HO ditolak. Jika nilai sig-nya di atas 0,005, maka HA-nya ditolak dan HO diterima. Nah, di sini adalah nilai sig-nya di atas 0,05, maka HA-nya ditolak, HO diterima, yang berarti bahwa tidak ada perbedaan academical motivation antara mahasiswa UNJ dan mahasiswa UI. Tapi pada nilai min ini terjadi perbedaan yang sedikit, di mana min rata-rata academic motivation anak UNJ itu lebih tinggi daripada anak UI, yaitu sekitar di angka 40, sedangkan untuk anak UI hanya di angka 38. Demikianlah tutorial untuk penilaian academical motivation dari kelompok ini. Sekian dan terima kasih.